Selamat pagi semuanya, terhormat Pak Ilham selaku pembicara dan juga Mbak Erika. Selamat datang di seminar jurnalistik yang diadakan oleh APSA bersama saya Nur Sahila sebagai moderator. Sebelum kita memulai seminar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya segala materinya bisa terserap dan bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan ke depannya. Berdoa, dipersilahkan. Amin, amin. Tiada kata selesai dalam berdoa. Jadi di seminar kali ini kita akan ditemani oleh dua pembicara. Yang pertama dari Pak Ilham sendiri, Pak Ilham Aswandijo, dosen FKM kita. Dan ada Mbak Erika dari kontributor Uner News ya Mbak ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Ilham terkait menulis berita sains sebagai jurnalis mahasiswa. Kepada Pak Ilham, persilahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Ya, jadi saya tunggu-tunggu ini sebetulnya momen seperti ini ya, khususnya untuk mahasiswa FKM ya, dan untuk mahasiswa ya pada umumnya, karena paling enggak ada satu celah yang bisa kita ambil ya sebagai seseorang akademisi ya untuk ikut ikut memberikan pemberitaan, entah itu nanti Anda berkontribusi dimanapun ya, termasuk mungkin di di Anda membuat kanal-kanal informasi. Nah, ini menjadi penting karena banyak hal yang beredar di luar sana yang membutuhkan penjelasan dari kita. Kita dianggap sebagai sebagai individu-individu yang lebih tahu daripada masyarakat awam, khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, saya tidak mengajari, tapi sebetulnya saya ingin memberikan beberapa catatan yang paling penting yang bisa dilakukan dalam bahasan bagaimana kita sebagai jurnalis mahasiswa atau mungkin istilah umum sebagai jurnalis kampus ya. Nah, kemudian saya juga mengkhususkan pembahasan pada pagi hari ini bagaimana kita sebagai jurnalis kampus itu dalam mengemas atau menulis atau membuat sebuah berita sains begitu. Nah, saya lebih konsen sejak awal itu membahas mengenai kontribusi kita itu untuk membuat berita sains ya. Nah, saya jelaskan di sini ada beberapa catatan yang membedakan beberapa hal, terutama bagaimana kita menyusun sebuah berita sains. Kenapa kok saya ambil berita sains? Karena ini saya anggap sebagai peluang bagi kalian ya, sebagai seorang akademisi nanti, apalagi kalau sudah lulus, ada satu bidang yang mungkin sebagai seorang public health ya, Anda bisa masuk ke situ, dan itu belum banyak orang yang berkecimpung di situ. Saya punya beberapa kawan ya sebagai jurnalis sains, misalkan ada di sana Mas Arief dari Kompas ya, yang sering nulis tentang COVID kemarin, dan sebelumnya juga dia adalah wartawan sains dari Kompas yang bahkan mungkin punya satu kolom khusus ya untuk dia nulis soal beberapa liputan tentang sains. Terus beberapa yang lain ya. Nah, di Indonesia sendiri kalau boleh saya ceritakan ada yang namanya organisasi SISJ. Jadi SISJ itu istilahnya kumpulan jurnalis atau wartawan sains
di Indonesia. Ada ketuanya itu ada Mbak Dina namanya. Dia kontributor majalah Nature ya, Nature sama Science. Satu-satunya wartawan Indonesia yang memang dia spesifikasinya tentang wartawan sains gitu, yang sudah apa ya, yang sudah tatarannya di internasional. Nah, jadi gini, kenapa kok kita butuh berita sains? Jadi Anda tahu sendiri bahwa banyak hal yang di luar sana itu terjadi, apalagi sejak pandemi ini melanda kita. Jadi contohnya mengenai seputar misinformasi mengenai berbagai macam tindakan terapi, terus sampai dengan multivitamin yang overclaim dan yang lain-lain. Nah, kita sebagai seorang public health itu sebetulnya punya peran ya untuk mendidik masyarakat dan mendidik diri kita sendiri yang sadar bahwa beberapa fakta yang disuguhkan oleh beberapa situs berita atau beberapa ahli atau beberapa orang itu belum tentu benar secara evidence gitu. Nah, disinilah butuh kemampuan ya, kemampuan untuk apa? Untuk melakukan sintesis ya, pengetahuan dan yang lain-lain. Nah, ini membutuhkan satu proses ya, yang tidak hanya nanti setelah bukan pelatihan ya ini ya. Jadi kayak seminar ini atau webinar ini nanti kalian langsung bisa, nggak begitu, karena ini adalah kemampuan yang diasah. Nah, sehingga saya membagi komparasi tentang subjek yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana posisi berita sains ini dengan berita langsung atau straight news yang sering kita baca mungkin di kanal-kanal sosial media atau kanal-kanal internet. Misalkan di situ ada dari Detik, ada dari macam-macam, ada dari suara surabaya.net ya kalau kita di Jawa Timur, atau dari Kompas, dari Kumparan, ya dari Tirto. Nah, sehingga saya membagi langsung bagaimana posisi berita sains dengan berita langsung atau straight news dan scientific news ya. Saya nanti akan lebih banyak mengupas masalah scientific news karena mungkin ini akan menjadi satu peluang bagi Anda semua dan bagaimana nanti kita mengemasnya. Tentu saja beberapa hal tidak bisa dijelaskan hanya dari beberapa jam kita tatap muka di sesi webinar ini, begitu. Tapi paling enggak ini sebagai modal awal kalian, kalau memang kalian ingin terjun sebagai seorang wartawan sains, Anda bisa mulai dari sini, begitu. Dan itu salah satu profesi yang menurut saya belum banyak ya di Indonesia. Apalagi Anda sebagai seorang nantinya sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, tentu saja peran Anda lebih banyak dinantikan oleh publik begitu. Oke. Nah, beberapa materi yang saya sarikan di sini sebetulnya bukan materi utuh dari saya ya. Nanti akan saya tunjukkan satu halaman yang Anda bisa belajar sendiri dari situ. Jadi saya hanya mengantarkan ini, ya. Dan Anda bisa mandiri belajar di situ. Nah, apa sih berita langsung itu? Berita langsung itu sebetulnya saya langsung saja mencontohkan kalau Anda baca berita dari internet. Misalkan pagi ini Anda membaca mengenai perkembangan COVID atau mengenai misalkan bagaimana Gubernur Kofifa menyatakan misalkan ada 70% ya warga Surabaya yang tidak patuh begitu. Nah,
apakah itu berita sains? Belum tentu begitu ya. Walaupun mungkin sekarang sains ini dalam pendekatan COVID ini jadi primadona. Tetapi belum tentu satu berita itu bisa dimasukkan ke dalam kategori scientific news begitu. Nah, lebih pada berita langsung ya. Kalau berita langsung ini lebih pada atau disebut dengan hard news ya. Lebih pada tulisan yang singkat ya, lugas langsung ya, apa adanya begitu saja. Apa yang dia dapat dari narasumber kemudian langsung ditulis lugas, secara lugas dan langsung ya. Dan tujuannya adalah agar pembaca itu dapat memahami dengan cepat dan mudah. Misalkan kalau Anda baca di detik gitu ya, itu singkat sekali kan, mungkin hanya beberapa paragraf. Kemudian Anda bisa langsung mengetahui bahwa, oh, Surabaya sekarang ini kasusnya naik misalkan. Ini saya bawa ke konteks COVID ya, agar lebih mudah saja. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Misalkan kalau sekarang ada wisuda secara daring gitu ya, di UNER, maka Anda langsung bisa menerbitkan, oh, UNER melakukan wisuda daring. Nah, begitu. Tanpa ada beberapa hal penyerta yang lain. Nah, ini berita langsung ini merupakan keahlian dasar seorang wartawan. Ya. Jadi kalau Anda nanti atau mungkin sekarang nanti jadi kontributor berita atau apa, mungkin nanti siapa Mbak siapa? Mbak siapa yang nanti setelah ini akan berbagi tips? Erika. Mbak Erika, ya. Mbak Erika ya. Erika semester berapa, Erika? Semester 4. Ya, nah Mbak Erika nulis satu berita. Nah, itu katakanlah nanti berupa liputan atau apa. Itu kategori ini straight news ya atau hard news. Jadi isinya singkat, jelas tanpa perlu memainkan analisis atau permainan kata yang lebih lanjut begitu. Nah, dengan hadirnya media online maka sebetulnya persaingan berita itu semakin gencar, semakin tinggi. Kita melihat traffic berita itu luar biasa ya. Kita mungkin membaca satu hari itu cepat sekali. Ya. Nah, maka berita langsung atau straight news itu lebih pada apa? Pada kecepatan ya. Karena jangan sampai nanti berita yang sudah dibuat ini menjadi tidak klimaks begitu ya. Saat itu mungkin diterbitkan besok. Nah, begitu. Jadi lebih ke kecepatan ya, kelengkapan dan akurasi. Nah, tuntutan utama berita langsung itu adalah pertama tadi saya sampaikan kecepatan ya, kecepatan, terus kemudian kelengkapan dan akurasi ya. Sebetulnya seringkali karena persaingan media itu luar biasa cepat begitu ya. Maka yang poin ketiga ini, yang soal akurasi ini yang seringkali ditinggalkan. Ya. Kita melihat banyak sekali beberapa berita itu yang cepat banget nulis, tapi kemudian keliru atau misleading, atau ternyata tidak seperti itu yang dimaksudkan oleh narasumber begitu. Nah, ini yang seringkali terjadi sekarang. Ya. Jadi lebih pada kecepatan dan kelengkapan saja. Kelengkapan itu apa? Ya kelengkapan itu ya 5W, ya, 5W 1H, ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih pada itu. Nah, sedangkan akurasi ini tentu saja kan membutuhkan waktu, ya, memerlukan waktu mencari narasumber pembanding, ya, mencari sumber-sumber informasi yang lain yang kemudian disuguhkan. Tetapi memang faktanya kalau semua dasar dalam pembuatan berita itu selayaknya harus 3 ini, kecepatan, kelengkapan, akurasi. Ya, ini yang harus dipenuhi oleh para wartawan begitu ya. Jadi jangan kaget kalau nanti misalkan Anda jadi wartawan pagi
Anda mencari berita, kemudian sore dibuat, sudah jadi reportasenya. Kalau ini cetak ya, bukan elektronik. Kalau elektronik langsung mungkin. Kalau internet langsung. Kalau cetak, polanya seperti itu. Sore Anda serahkan ke editor kerja, malam sudah mulai dicetak, atau mungkin Isya sudah dicetak, ya kan? Malam, bahkan mungkin menjelang dini hari, sudah distribusi, ya. Atau filmnya nanti dikirim ke luar Jawa untuk dicetak di luar Jawa, kalau itu jaringan nasional, begitu. Nah, tapi kalau elektronik lebih cepat lagi, ya. Bahkan on the spot, wartawan membuat liputan sekaligus mengetik hasil liputannya, melaporkan, posting, begitu. Itu sekarang kecepatannya luar biasa, terutama media-media online kita, ya. Kemudian menyebar ke sosial media dan yang lain-lain. Ya. Kecepatannya ya mungkin menit by menit, ya, nggak sampai jam begitu. Nah itu, ya. Nah kemudian saya coba membayangkan atau membandingkan bagaimana berita langsung yang sedemikian itu, yang sering kita temui dengan konsep berita sains. Ya. Nah, saya lebih suka Anda melibatkan diri pada bahasan mengenai berita sains atau scientific news, atau Anda menjadi science journalist, ya, begitu. Nah, ini membutuhkan apa? Banyak hal, ya, membutuhkan penguasaan konteks, penguasaan topik, bagaimana Anda mensintesis informasi, yang informasi itu berupa informasi ilmiah. Nah, di sini letak spesifikasi yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh wartawan-wartawan berita biasa, begitu. Karena katakanlah Anda di sini sebagai seorang wartawan sains, Anda dari background kesehatan, apalagi kesehatan masyarakat, Anda dapat bekal ya cukup. Nah, saya pikir ini jadi satu peluang buat Anda semua, begitu ya. Nah, yang paling penting ya dari bagian ini semua itu adalah Anda dapat membuat atau menyederhanakan pesan-pesan ilmiah yang mungkin para peneliti itu tidak bisa mengemas itu ke dalam bahasa yang lebih sederhana, yang mudah difahami awam. Nah, pengertian awam di sini adalah tidak saja masyarakat biasa atau masyarakat yang mungkin level pendidikannya lebih rendah daripada Anda atau daripada peneliti itu sendiri, tetapi definisi awam di sini adalah siapa saja yang memang tidak concern atau tidak menguasai keilmuan itu, begitu. Misalkan saya seorang dosen di Departemen AKK, begitu. Kemudian dalam bahasan tertentu ada bahasan tentang misalkan yang ekstrim, misalkan tentang keselamatan kerja, begitu, atau misalkan tentang mikrobiologi, begitu. Apakah saya tidak tahu atau tidak bisa belajar tentang itu? Bisa. Tapi saya tidak menguasai sepenuhnya, tidak punya kemampuan untuk membahas itu, ya. Sehingga saya disebut sebagai orang awam dalam bidang katakanlah tadi mikrobiologi atau bidang keselamatan kerja atau yang lain begitu. Tapi saya dianggap sebagai seorang pakar atau ahli dalam bidang kebijakan kesehatan. Iya, jelas karena saya dosen AKK dan saya mempunyai expertise di kebijakan kesehatan begitu. Nah, jadi ini definisi awam. Nah, jadi berita sains itu lebih pada bagaimana caranya membuat sains itu lebih membumi, lebih mudah difahami oleh awam. Apakah ini sesuatu hal yang mudah? Tidak. Ya, karena seringkali kalau Anda lihat sekarang beberapa kantor berita elektronik, entah itu banyaklah ya yang ada, itu seringkali saat dia dihadapkan pada
beberapa narasumber atau data-data penelitian, dia tidak mampu mentransformasi informasi ilmiah itu menjadi informasi yang benar dan dengan bahasa yang lebih membumi. Sehingga akibatnya apa? Masyarakat akan semakin bingung. Loh kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Nah, sehingga dalam konteks pandemi ini carut-marut yang terjadi ya di tataran masyarakat awam adalah kebingungan bahwa loh kok kemarin kok ada yang begini, kok sekarang ada yang begini begitu ya. Atau loh kok gini kok kayak gini ya. Nah, itu karena ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh para wartawan itu untuk membuat sains lebih mudah difahami oleh masyarakat. Nah, itu termasuk mungkin kemarin ada berita soal misalkan retraksi jurnal di The Lancet ya sama NEJM ya itu sama ya soal obat terapi begitu yang kemudian ditarik atau direstraksi. Nah, itu rame kemudian loh masa jurnal internasional yang sangat bereputasi bisa seperti itu. Nah, padahal kalau itu dijelaskan ke masyarakat bahwa itu adalah prosedur yang lumrah dalam bidang ilmiah, itu mungkin masyarakat akan lebih bisa menerima informasi itu. Tapi yang berkembang akhirnya membuat masyarakat jadi anti sains begitu. Nah, ini yang harus dihindari oleh para wartawan sains, jangan sampai apa yang dia sampaikan, apa yang dia buat dalam berita sains itu membuat masyarakat menjadi anti sains. Ya, misalkan kita menulis berita tentang vaksinasi begitu ya, tapi ternyata itu malah membuat penolakan. Nah, itu sangat 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 bahaya sekali begitu. Terus selain membuat sains itu lebih membumi, maka yang kedua adalah bagaimana kita nanti menyederhanakan sains ya dari hitung-hitungan rumit statistik misalkan dari berbagai macam metodologi yang tidak difahami publik menjadi bahasa-bahasa pembahasan dan kesimpulan yang lebih sederhana ya tetapi tidak menghilangkan substansi. Nah, terus yang ketiga ini soal akurasi dan kelengkapan berita. Ini menjadi satu keharusan, gitu ya. Ya. Jadi akurasi itu menjadi penting. Ya. Nah, saya coba di konteks pandemi ini. Jadi akurasi itu biasanya selalu identik dengan cara kerja yang lebih lamban daripada berita langsung, yang cepat sekali. Tetapi memang dalam konteks pandemi ini informasi itu sangat cepat berkembang. Anda bisa membaca beberapa hasil-hasil penelitian yang belum melalui proses review atau ada di beberapa server preprints ya. Apa itu preprints? Anda bisa cari lah preprints itu apa. Nah, misalkan medRxiv atau SOC Archive atau di archive atau di beberapa preprint server itu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang memang ditujukan untuk membuat atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian itu agar lebih cepat ya lebih cepat prosesnya daripada masuk ke jurnal yang melalui serangkaian preview ya. Nah, sehingga dasar ini yang kemudian dipakai untuk membuat berita sains. Yang celakanya, wartawan yang menulis tidak tahu bahwa hasil-hasil penelitian ini memang ditujukan untuk apa? Untuk kecepatan. Ya, tapi ngomong akurasi belum harus dibuktikan dulu, belum tentu akurat begitu ya. Nah, sehingga memang butuh kecermatan soal ini. Dalam konteks pandemi ini sekarang kalau saya melihat adanya banjir informasi ya
ada yang menyatakan sebagai tsunami ilmu pengetahuan atau informasi ilmu pengetahuan, karena hampir setiap hari kita terpapar oleh metode-metode ilmiah, hitung-hitungan ilmiah. Ya. Nah, sehingga memang kalau saya harus katakan, kita sekarang harus mempertimbangkan akurasi dan kelengkapan berita, ya, daripada merilis cepat tapi kemudian tidak akurat. Ya. Ini juga untuk mereduksi adanya misinformasi atau bahkan disinformasi yang berkembang di masyarakat. Nah, ini utamanya berita sains. Oke, saya sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke dasar penulisan berita dan nanti kita masuk ke bahasan sebetulnya lebih cocok untuk dasar penulisan berita sains. Tapi ini mungkin secara umum. Oke, mungkin langsung aja ya kalau ada yang ingin ditanyakan karena saya nggak bisa ikut sesi ini sampai selesai. Oke, ada yang bertanya? Kalau enggak, saya lanjut. Mungkin pertanyaannya langsung ditulis di chat gitu kali ya, Pak. Oke. Ya, nanti Ya, oke. Ya, oke, langsung ditulis di chat aja ya. Nanti silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, nanti Erika juga bisa berbagi dengan teman-teman soal dasar penulisan berita. Saya yakin Erika juga dapat bekal dari mungkin dari ini ya, dari Uner News atau dari PIH ya. Nah, bagaimana kelayakan berita? Ya. Layak tidaknya satu topik itu diangkat menjadi sebuah berita itu banyak hal ya yang mendasari. Pertama, tentu saja adanya perdebatan. Dimulai dengan adanya perdebatan, adanya konflik. Konflik yang dimaksud di sini tidak selalu konflik bersenjata ya, tetapi bisa saja sebuah diskusi yang melahirkan pro dan kontra mengenai satu hal. Misalkan tentang riset sel punca. Anda tahu sel punca itu apa? Stem cell gitu ya, yang kemarin rame gitu. Atau tentang teori evolusi ya, atau beberapa topik yang lain begitu. Nah, kalau ini ada sisi pro, ada sisi kontra, maka ini bisa Anda angkat ya. Terus adanya berita yang tak biasa. Misalkan dalam hal saat ini adanya pandemi, adanya COVID-19, ya, adanya kemunculan beberapa hal, misalkan bencana banjir atau kemunculan KLB demam berdarah yang bersamaan dengan KLB bukan KLB pandemi pandemi COVID misalkan. Nah itu layak diangkat gitu. Terus kemudian beberapa personal yang tersohor yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan itu juga bisa Anda angkat. Misalkan peneliti di FKM UNER menemukan sesuatu atau menghasilkan karya penelitian yang berguna ya, bagi kebijakan atau bagi kesehatan masyarakat misalkan. Nah itu juga layak diangkat. Terus beberapa lagi yang lain ya. Nah, yang jelas di sini yang dalam bahasan berita sains ya, di sini lebih pada menjembatani antara kepentingan publik atau masyarakat yang lebih luas dengan kepentingan-kepentingan ilmiah yang perlu ditransformasikan ke dalam sebuah informasi yang diterima oleh khalayak awam, untuk diketahui oleh khalayak awam, termasuk khalayak penentu kebijakan. Nah, banyak hal. Jadi itu kurang lebih itu ya. Nah, terus informasi untuk berita.
saya yakin ini sudah diajarkan di konsep bagaimana Anda dulu belajar tentang menulis satu cerita, satu paragraf, ya, di SMA mungkin, bahkan mungkin SMP, ya. Jadi detail-detail mengenai jenis informasi, misalkan kita kita harus tahu detailnya, detailnya itu siapa, apa, kapan, di mana, ya, bagaimana, ya. Terus di situ ada latar belakang, ya. Terus ada konteks di situ, ya. Tetapi dalam hal penulisan berita sains Anda harus sangat memperhatikan fakta, ya, dan sangat berhati-hati untuk menyatakan opini pribadi. Nah, seorang penulis berita atau wartawan itu tentu saja dia punya opini pribadi atas apa yang dia tulis. Namun, beberapa opini itu tidak boleh menggugurkan serangkaian fakta yang itu dia kumpulkan dari data-data atau riset-riset, ya, yang kemudian itu menjadi sebuah fakta. Ya. Jadi kadang kalau kita menulis itu timbul opini. Nah, tapi tidak boleh opini itu kemudian menggugurkan fakta. Ya. Selama opini Anda tidak mempunyai pendukung balik atas fakta-fakta yang yang Anda kumpulkan, Anda tidak punya eh, kontra, ya, atas itu, ya jangan masukkan opini pribadi itu ke dalam tulisan Anda, ya. Ya, ini yang sangat dihindari dalam berita sains. Lain lagi kalau Anda misalkan penulis atau Anda pemegang akun Lambe Turah begitu, ya. Nah, itu sangat sifatnya itu opini sekali, bahkan cenderung tidak fakta, ya, tidak mengandung beberapa fakta. Ataupun kalau ternyata itu fakta, mungkin ya sumbernya mungkin belum tentu benar begitu, ya. Nah, begitu. Atau akun gosip misalkan. Nah, itu sangat berbeda konteksnya. Nah, terus ada anekdot, ya. Ada beberapa hal anekdot yang nanti Anda bisa untuk pakai untuk menulis berita yang bagus. Terus kutipan. Nah, kutipan-kutipan penting, ya. Artinya selain Anda mengumpulkan fakta-fakta yang sifatnya tertulis, yang kemudian Anda sintesis, Anda juga bisa mengumpulkan serangkaian data-data kualitatif, ya, yang berupa mungkin hasil in-depth interview, wawancara, ya, atau informasi ahli, informasi pakar yang itu Anda jadikan rujukan. Ya, itu juga sangat membantu Anda untuk membuat nuansa pengemasan berita itu menjadi lebih baik gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini Anda harus bisa memperhatikan sumber-sumber berita yang menjadi acuan berita Anda. Dalam berita sains, Anda harus mendasarkan sumber-sumber bahan untuk penulisan berita itu pada dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang kredibilitasnya sudah terjamin, ya. Misalkan ada arsip pemerintah, jurnal, siaran pers yang sudah dirilis sebuah lembaga, mungkin atau bahkan survei, ya. Mungkin kemarin itu ada survei PSBB, ya, yang ramai. Terus kemudian itu survei PSBB-nya itu sebenarnya sudah lama, waktu PSBB 1-2 yang digagas IKA, FKM UNER, dan Persakmi, ya, yang kemudian baru kemarin ini ramai lagi, ya, dipakai oleh beberapa stakeholder untuk meramaikan suasana begitu. Padahal itu sudah lama dirilis. Dan memang konteksnya harusnya berbeda, ya. Nah, itu. Terus ada beberapa yang lain, ya. Nah, ini misalkan ada beberapa contoh, ya, artikel, ya, yang ditulis misalkan ini jumlah gas rumah kaca di atmosfer makin mengkhawatirkan. Nah, ini ada beberapa kutipan, ya.
dari Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia, ya, yang menyatakan bahwa beberapa kasus gas rumah kaca di atmosfer itu semakin kritis begitu ya. Nah, ini boleh diambil karena kita butuh pendapat pakar begitu ya. Walaupun jurnal dan artikel ilmiahnya sudah banyak. Oke. Belum ada pertanyaan? Ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis berita. Ada beberapa sebetulnya ya yang bisa saya kategorikan. Yang pertama itu adalah berita pendahuluan. Ya. Berita pendahuluan ini adalah berita yang mengumumkan sebuah acara yang akan berlangsung, seperti mungkin konferensi, ya. Terus mungkin pertemuan-pertemuan ilmiah, ya. Nah, beberapa jenis berita ini adalah konteksnya dalam penulisan berita sains, ya. Nah, cara menulisnya bagaimana? Biasanya mengikuti kaidah piramida terbalik. Ya, piramida terbalik itu adalah Anda menyuguhkan informasi yang paling penting dan menarik, ya, di paling awal atau di paragraf yang paling awal, diikuti oleh informasi pendukungnya. Ya, jadi informasi yang penting itu ditaruh di paling awal. Misalkan kalau ada 5 paragraf, ya berarti Anda taruh di paragraf pertama, gitu. Baru kemudian paragraf 2, 3, 4, 5 itu mengikuti apa yang ditampilkan di paragraf pertama atau memperjelas paragraf pertama. Nah, sehingga tajuk berita atau lead itu menjadi penting ya pada jenis berita ini. Lead adalah awalan satu tulisan yang mana itu menjawab 3 pertanyaan utama mengenai apa, kapan, dan di mana. Ya. Nah, bagaimana Anda menulis lead ini? Biasanya lead itu ada di kalimat-kalimat awal atau ekstrimnya itu di paragraf awal, paragraf pertama, gitu. Anda langsung bisa menulis lead itu dengan apa istilahnya bahasa yang lugas, bahasa yang menantang, bahasa yang tak basa-basi gitu. Itu lead. Sehingga membuat pembaca ini wah ini penting begitu. Sehingga saya harus membaca jelas semua berita ini gitu. Nah, cara membuat lead ini sebetulnya Anda bisa membaca dengan cara apa Anda belajar adalah dengan cara banyak membaca berita-berita katakanlah populer ilmiah. Anda bisa banyak tahu artikel-artikel yang berkualitas itu di The Conversation. The Conversation yang Indonesia itu juga ada. Nah, di situ banyak berita-berita populer ilmiah yang bisa Anda jadikan sarana untuk belajar. Bagaimana belajar menulis berita sains ini adalah teman-teman tolong di mute dulu ya. Oke, bagaimana Anda membuat tulisan yang bagus begitu ya? Dengan cara Anda banyak-banyak membaca tulisan-tulisan yang serupa. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah berita sains yang bagus begitu, Anda harus membaca berita-berita sains juga begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan Anda bisa belajar di The Conversation dengan membaca artikel-artikel itu. Itu sangat membantu Anda untuk memahami karakter penulisan science journalism begitu ya. Nah, termasuk Anda belajar membuat lead yang bagus.
Lead itu adalah tajuk berita yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian paragraf kedua itu soal detail ya, paragraf ketiga informasi tambahan dan ya itu mengikuti itu. Tapi yang paling penting adalah tajuk berita ya, itu. Nah, terus kemudian ada lagi satu jenis adalah kita namakan dengan berita spot. Ini adalah berita yang melaporkan sesuatu yang baru saja terjadi. Ya, ini juga ditulis dengan informasi dengan pola piramida terbalik. Hampir semua berita sains, ya, bahkan mungkin berita umum itu semua menggunakan cara penulisan dengan pola piramida terbalik. Ya, hampir semua seperti itu. Apalagi dengan karakteristik pembaca kita yang mungkin hanya bertahan 2 sampai 3 menit di awal ya. Kalau nggak menarik kemudian ya sudah nggak dibaca lanjutannya. Parahnya lagi mungkin para pembaca di Indonesia itu hanya membaca dari judul. Ini harus diakui begitu. Sehingga ya nanti cara membuat judulnya juga harus benar, harus lebih menarik ya. Tapi tidak apa ya, harus nyambung gitu ya. Jangan hanya karena ingin memperoleh rating, itu judulnya itu yang bombastis, tapi isinya ternyata tidak sebombastis judulnya gitu. Sehingga ini melahirkan sikap yang apa ya, skeptis ya, terhadap berita yang Anda buat. Ya, begitu. Nah, berita spot ini utamanya lebih pada konteks Anda melaporkan berita atau sesuatu yang saat itu baru Anda rasakan, baru terjadi. Misalkan Anda berangkat kemana begitu, atau Anda kemudian karena sesuatu hal Anda lewat jalan mer, terus kemudian mer itu macet, kok rame banget. Terus Anda lewat Galaxy Mall misalkan, atau lewat TP, itu ternyata penuh pengunjung dan tidak pakai masker. Nah, itu Anda bisa langsung laporkan gitu, tulis, terus Anda membuat sebuah reportase dari apa yang Anda lihat. Nah, itu berita spot, bukan on the spot, berita spot. Artinya Anda ikut terlibat di situ. Nah, dan baru saja terjadi. Nah, itu. Seperti kayak Anda membuat Insta Story, ya, atau Anda membuat postingan di sosial media yang Anda langsung memberikan ulasan beberapa paragraf tentang apa yang Anda alami, itu bisa dimasukkan kategori berita spot gitu ya. Itu juga bisa merupakan berita sains kalau Anda membandingkan beberapa hal itu dengan informasi-informasi dasar atau baseline information yang kemudian Anda coba komparasi dengan apa yang Anda lihat di situ. Misalkan, oh ini penyebaran atau transmisi COVID ini masih tinggi. Penyebaran antar manusianya juga terjadi masih. Tapi kenapa ini kok kemudian saya tadi lihat waktu lewat mau ke pasar untuk beli apa namanya kebutuhan pokok ya, atau mau ke Indomaret atau ke Alfamaret atau ke Superindo lewat Mer begitu ya, itu ramai banget dan orang-orang itu nggak pakai masker. Anda mempertanyakan kemudian soal bagaimana protokol kesehatan tidak dipatuhi. Nah, nanti Anda tautkan dengan misalkan beberapa hasil survei. Nah, itu masuk kategori itu. Tapi kalau Anda hanya melaporkan itu, tidak membandingkan dengan beberapa hal yang sifatnya lebih saintifik ya, Anda hanya membuat berita langsung atau straight news, bukan masuk kategori scientific news gitu. Nah, ini saya permudah dengan kategori berita omongan orang begitu ya. Atau sebetulnya lebih pada berita dari sumber langsung atau Anda mengutip dari pembicaraan ahli ya. Nah, ini bisa mungkin Anda meliput kuliah umum atau konferensi pers ya. Yang sering kan biasanya gitu. Ada peneliti atau lembaga negara atau apa gitu konferensi pers, atau mungkin kalau di universitas kan seringkali Erika mungkin diminta untuk bikin reportase, ada kuliah umum gitu ya.
maka ini dikategorikan sebagai berita omongan orang gitu. Nah, lead-nya ini berbeda ya. Lead-nya mungkin lebih pada ringkasan pernyataan yang paling penting. Nah, misalkan begini. Saya mengatakan bahwa kasus COVID yang tinggi di Jawa Timur adalah karena tingkat mobilitas warga itu sangat tinggi. Nah, kemudian itu dipakai untuk lead. Jadi misalkan begini, lead-nya adalah mobilitas mobilitas penduduk Jawa Timur yang tinggi menyebabkan kasus COVID di Jawa Timur tidak kunjung mereda. Nah, itu kemudian Anda kutip dari pernyataan saya tadi, ya. Terus kemudian Anda jadikan lead. Nah, mungkin dengan parafrase atau perumusan ulang. Nah, itu. Terus kemudian paragraf selanjutnya, kedua dan ketiga dan selanjutnya Anda memaparkan secara lengkap apa yang saya sampaikan. Ya, mungkin saya menyampaikan dalam konferensi pers atau kuliah umum. Nah, seperti itu. Jadi itu, kutip satu pernyataan yang kemudian Anda ringkas, terus parafrase, terus Anda tulis di situ. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Saya selesaikan ini dulu. Nanti. Oke. Nah, kemudian ada berita lanjutan. Ya. Berita ini melanjutkan apa ya istilahnya, misalkan tadi saya sudah menulis berita spot tentang apa yang saya rasakan saat keluar di MER, ya, di TP, di Galaxy Mall, misalkan saya sedang lewat, ya, terus kemudian ada soal kepatuhan itu tadi. Nah, maka ini dapat menjadi berita dapat dilanjutkan menjadi sebuah berita ulasan yang lain, ya, karena mungkin publik itu pengen tahu kelanjutannya. Jadi misalkan tadi kan Anda menemui di MER, terus kemudian on the spot Anda kemudian melihat apa yang terjadi di jalan. Ternyata orang-orang penuh, terus kemudian Anda lewat Galaxy Mall, ternyata orang-orang juga ke situ dan nggak pakai masker. Nah, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan publik dan pembaca itu tertarik. Nah, itu bisa kalian lanjutkan dengan berita yang lain, misalkan soal ini dari perspektif tenaga kerja, misalkan tenaga kerja yang ada di situ. Apakah Anda melihat apakah ada seruan protokol kesehatan dari tempat-tempat itu, perbelanjaan itu, atau enggak? Atau jangan-jangan mereka enggak siap dengan konsep new normal begitu. Nah, ini menjadi menarik. Bisa Anda lanjutkan dari yang asalnya Anda membuat sebuah berita spot, ya, menjadi berita lanjutan ini. Tentunya kalau kita mau menulis tentang konsep science journalism, maka Anda tetap harus mengkomparasi hasil-hasil temuan itu dengan beberapa hasil penelitian atau regulasi, ya. Kalau nggak ada hasil penelitian, ya regulasi yang saat itu sedang ada. Misalkan kalau ngomong soal protokol kesehatan di tempat-tempat perbelanjaan, nah nanti Anda akan membahas regulasi yang mengatur itu dari aspek kesehatan juga, gitu bagaimana. Nah, itu masih masuk dalam kerangka science journalism begitu. Nah, itu mempunyai unsur objektif, berimbang, ya. Jadi sekali lagi Anda menulis berita apapun itu harus memenuhi unsur objektivitas begitu ya dan berimbang. Tidak hanya pada berita sains, apalagi berita sains begitu. Dan kredibilitas sumber, ya. Nah, kemudian
ada satu hal yang juga penting, itu tadi dasar sebetulnya. Sebetulnya akan ada banyak hal yang bisa didiskusikan terkait ini, tetapi tentu saja waktu kita tidak banyak begitu. Sehingga saya hanya membuat beberapa catatan tambahan yang penting pada saat nanti Anda mencoba berlatih untuk membuat ulasan berita. Yang pertama adalah fitur, ya. Fitur ini bagaimana Anda memberikan sebuah apa ya? Berita itu kadang-kadang kan berita, apalagi berita ilmiah ya, atau apalagi berita sains itu kan kadang-kadang garing, ya. Karena isinya serangkaian fakta, opini itu sangat sedikit sekali, itu pun dari opini apa? Opini ahli begitu ya, yang mungkin sangat garing gitu. Nah, maka Anda bisa menambahkan fitur, ya. Fitur ini apa ya? Istilahnya itu cerita, ya. Cerita yang mempunyai latar, ya. Tapi cerita Anda ini membuat sebuah konteks, begitu. Jadi misalkan kalau Anda mau ngomong soal mobilitas yang tadi, misalkan mobilitasnya masih tinggi tanpa memperhatikan protokol kesehatan, nah nanti Anda memberikan nyawa pada tulisan Anda, ya, dengan fitur ini. Misalkan Anda menceritakan bagaimana perasaan Anda saat Anda keluar di jalanan, di mer yang ramai itu, apa yang menjadi ketakutan Anda. Nah, ketakutan itu bisa Anda tuangkan di tulisan Anda. Sekalipun ini tulisan sains ya, ini sekalipun ini berita sains, tapi itu bisa untuk membuat tulisan ini lebih menarik, ya. Dengan tidak mereduksi apa ya, unsur-unsur penting atau fakta yang Anda sudah sampaikan. Nah, fitur ini cenderung apa ya, kita melihatnya lebih pada kedalaman informasi dan memberikan sebuah apa ya, latar belakang, ya. Nah, jadi ini bisa ditambahkan begitu ya. Nah, bagaimana cara membuat fitur itu yang paling bisa dilakukan adalah Anda ikut terlibat ke dalam proses berita, dalam proses pembuatan berita. Jadi yang paling memungkinkan fitur ini ditambahkan untuk jenis tadi berita spot yang Anda tulis langsung, ya, dan tadi wawancara dari wawancara atau berita omongan langsung itu tadi. Nah, jadi begitu. Nah, yang penting juga di sini adalah fitur ini membuat para pembaca ini punya gambaran sehingga tidak ngawang gitu. Jadi punya gambaran yang jelas tentang oh ini konteksnya tentang pandemi, oh ini konteksnya soal bagaimana mobilitas di jalan-jalan masih tinggi, oh ini konteksnya tentang bagaimana orang itu nggak patuh. Nah, itu Anda memberikan nyawa pada tulisan itu, ya, dengan cara yang lebih ya menarasikan apa yang Anda rasakan waktu itu, gitu. Nah, terus kemudian ada teknik, ya, tentu saja akan ada banyak teknik menulis berita. Tetapi yang saya pilih di sini teknik naratif. Ini yang menurut saya lebih lebih enak bagi Anda juga dan bagi kita, ya, untuk membuat tulisan begitu. Nah, kalau teknik naratif ini cocok dengan penulisan fitur yang tadi, yang sebelumnya, ya, yang ini tadi. Ini cocok. Ya. Teknik naratif itu lebih pada penuturan, ya. Penuturan si penulis itu tentang satu kondisi atau satu hal yang dia temui, ya, dengan mempertimbangkan bagaimana alur cerita. Nah, jadi Anda menarasikan temuan Anda, begitu. Dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, itu lebih ke situ naratifnya. Terus kemudian ada pertanyaan, apa yang akan terjadi setelah ini? Nah, itu Anda jelaskan. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi kemudian? Ya.
apa yang nantinya dapat dipelajari dan dipahami. Nah, itu pertanyaan itu yang kemudian nanti kita jelaskan di tulisan. Nah, teknik naratif ini bisa dipelajari dengan kita banyak menulis dan banyak menuangkan pengalaman kita tentang sesuatu hal apapun yang terjadi di lapangan, di kehidupan kita, ke dalam sebuah sebuah catatan berupa tulisan, entah itu di blog, di cuitan Twitter, atau Anda bikin thread, atau Anda bikin Instastory. Nah, itu bisa aja gitu. Kemudian Anda mencoba menuangkan itu ke dalam narasi-narasi tulisan di blog. Itu salah satu cara. Nah, oke, kalau untuk di internet saya pikir ini lebih ke soal kecepatan, ya. Jadi ini soal kecepatan. Saya pikir sudah sangat familiar dengan internet, ya, sangat familiar dengan kanal-kanal yang bermanfaat di internet. Jadi sebetulnya ini soal media saja, ya, soal media saja. Bagaimana cara agar membuat orang sebisa mungkin lebih bertahan lama, ya, atau kemudian Anda mempergunakan teknik hyperlink, ya, sumber-sumber tambahan dan yang lain-lain, ya, untuk memungkinkan di situ agar tidak semua sumber itu dituangkan semua. Jadi Anda kalau misalkan ada sumber tambahan yang kira-kira itu nanti akan menambahi durasi orang itu membaca, mungkin Anda buat hyperlink saja. Ya, sehingga kalau orang itu ingin memperoleh informasi tambahan, tinggal klik saja, terus dia akan mengarahkan pada sumber tambahan itu. Gitu. Oke, itu penjelasan singkat saya sebelum diskusi. Nah, saya tawarkan ke 52 orang ini untuk ini bukan suatu tugas ya. Terserah Anda kalau mau gitu, kalau mau berlatihan dan kemudian menulis, latihan menulis, mumpung ini juga liburan, mungkin ya semester-semester 4 ke bawah ya, daripada Anda nggak ngapa-ngapain di rumah, atau mungkin ngapa-ngapain, cuma ternyata kegiatannya masih belum banyak, begitu. Anda bisa membuat tulisan-tulisan. Nah, caranya Anda coba berlatih membuat sebuah karangan dulu, bukan berita mungkin ya, karangan sains, atau boleh langsung berita dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam konteks COVID-19. Anda membuat analisis atau bukan analisis, membuat penulisan yang mengomentari kebijakan penanggulangan seputar COVID, ya. Kemudian Anda baca artikel jurnal, atau mungkin Anda baca dulu artikel-artikel jurnal, ya. Mungkin jurnal nasional juga banyak, atau jurnal-jurnal yang ada di lingkungan FKM yang sedang mungkin membuat spesial isu tentang COVID. Nah, kemudian Anda coba, kan punya blog nih, ya. Semua anak UNER kan pasti punya blog. Kalaupun ternyata sebelumnya punya blog yang lain, itu lebih baik gitu ya. Terus kemudian Anda belajar di situ. Belajar membuat karangan 700 atau 800 kata. Kemudian Anda tulis. Nah, nanti Anda bisa konsultasikan ke saya. Begitu ya. Nanti saya minta siapa ini panitia, nanti kalaupun ada yang berminat, saya minta tolong dibuatkan grup, ya. Nanti akan saya bantu, ya, sebisa saya, ya. Dan tapi tentu saja Anda harus ikut berproses. Nah, nanti beberapa hasil tulisannya bisa nanti saya masukkan ke web FKM, atau atau kita masukkan ke BRIK, ya, ke Buletin Risalah Kebijakan Kesehatan, begitu. Nah, ini sumber penelusurannya. Anda bisa buka website ini, World Federation of Science Journalism. Di situ ada banyak sekali materi yang bisa Anda baca, Anda buat belajar. Di
saidev.net, ya. Terus di Tempo Institute itu ada beberapa artikel dan Anda bisa baca break begitu. Nah, oke. Oke, begitu. Mungkin itu ya. Ya, sudah di chat. Oke. Mungkin langsung aja silakan kita masuk ke diskusi karena saya nggak bisa ikut sampai selesai mungkin ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ilham atas penjelasannya. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Pak. Yang pertama dari Mas Sio, yang selanjutnya dari Tina. Ini saya bacakan atau gimana Pak? Ya, bisa di bacakan secara singkat apa ininya. Yang pertama ini Mas Rio bertanya tentang berita yang saat ini lagi hits, yaitu Kementan minta import musnahkan jamur enoki sebab berbahaya. Nah dari situ Mas Rio bertanya mengenai judul berita seperti itu karena menurut Mas Rio dapat membuat petani jamur enoki bisa merugi, padahal yang bermasalah hanya jamur dari Greenko LTD Korea Selatan karena mengandung bakteri Listeria. Mengapa berita dengan judul tersebut layak disiarkan, padahal judul seperti itu dapat membuat petani lokal di Indonesia sangat merugi dan dapat menggiring opini konsumen tidak lagi membeli jamur enoki untuk kedepannya. Bagaimana tanggapan Pak Ilham tentang fenomena tersebut? Itu yang pertama, Pak. Ya, tanggapan saya itu menarik untuk ditulis dari sisi ilmiah. Ya, mungkin Vio bisa menulis kalau tanya tanggapan itu ya memang harus ditelaah sejauh mana tadi yang disampaikan ternyata dia nyampaikan itu hanya dari satu distributor mungkin dari Greenko yang dari Korea Selatan. Nah, kalau kita mau berimbang ya kita harus buat sebuah reportase ya. Kalau masuk dalam berita sains ya tergantung kita bisa melihat dari sisi mana, misalkan dari sisi apakah tadi ada jamur, ya berarti kita bisa buat berita tentang bagaimana atau seberapa bahayanya jamur ini atau jamur ini yang mengandung bakteri Listeria gitu tadi. Nah, apa sih bakteri Listeria? Nah, itu kalau dari sisi berita sains itu yang bisa didorong untuk dibuat sehingga kita bisa bisa memberikan pemahaman ke masyarakat kalau bakteri ini konsekuensinya kalau ada di jamur enoki nanti seperti ini. Nah, itu. Terus kemudian sisi keduanya kalau mau menggali dari sisi yang lain misalkan bagaimana dampak yang lain misalkan dari dampak ekonomi. Nah, apa yang kemudian terjadi saat importer itu dilarang masuk atau semua petani lokal akhirnya terkena itu karena mungkin konsumen akan menghentikan pembelian itu misalkan jamur enoki itu. Nah, sehingga itu bisa menjadi satu topik yang lain begitu. Nah, jadi gitu. Kalau itu topik yang menarik saya pikir yang bisa digali begitu ya. Kalau saya minta tanggapan terkait dengan yang kasus yang terjadi seperti itu, tentu saja saya nggak bisa langsung menjawab sekarang karena saya harus mengumpulkan bukti gitu ya. Apakah memang pemerintah purely melindungi konsumen, melindungi kita semua karena mungkin saja di pasaran itu dominan yang ada di pasaran tentang konsumsi jamur enoki ini ternyata mungkin saja 90% itu dari importir yang kita impor dari Korea itu. Nah, kita kan nggak tahu, saya juga belum tahu itu. Atau hanya produksi lokal itu mungkin hanya 5% dari total itu. Nah, dari total keseluruhan itu. Sehingga pemerintah tentu saja akan punya opsi, ya sudah di-stop karena 90% jamur enoki yang beredar di masyarakat itu dari situ. Gitu. Nah, sehingga mungkin pemerintah mengambil ini karena aspek kesehatan, ya, karena itu tadi ternyata dominan 90% gitu ya. Nah, begitu.
Sehingga saya nggak bisa menyimpulkan bahwa itu akan merugikan secara langsung masyarakat, khususnya kelompok petani lokal gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi pemahaman ya. Oke, lagi. Oke. Terima kasih Pak Ilham. Bagaimana Mas Vio? Ada tanggapan atau sudah cukup? Mas Vio? Oke, berarti mungkin sudah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah cukup Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Tina. Saya ingin bertanya, apakah boleh memasukkan unsur-unsur subjektif dalam berita sains? Terima kasih. Saya rasa harus dikurangi. Ya, kalau berita langsung mungkin bisa, tapi kalau berita sains, wartawan itu menempatkan diri atau pembuat berita itu menempatkan diri pada posisi yang near kepentingan, ya, tanpa ada konflik of interest. Itu akan mengurangi nanti kredibilitas beritanya saat dia memasukkan unsur-unsur subjektivitas. Ya, subjektivitas itu kalau di dalam tulisan itu lebih ke opini, ya, opini penulis. Nah, itu boleh saja sebetulnya saya punya opini tertentu, tapi opini saya harusnya tidak berdiri sendiri begitu ya. Opini saya juga harus didasari oleh serangkaian fakta-fakta yang kemudian saya gunakan untuk apa? Untuk mungkin saja untuk pro dengan apa yang dipaparkan ahli atau dipaparkan oleh sumber atau sumber berita-berita yang akan saya jadikan tulisan, atau mungkin saja kontra gitu. Ya, justru kalau menurut saya di berita sains harus ada itu tadi dua usul pros dan cons gitu ya. Tapi ya itu, katakanlah kita menempatkan diri sebagai penulis nih, menempatkan diri sebagai pihak yang sebetulnya tidak terlalu setuju dengan pendapat mayoritas, ya kita harus bisa menunjukkan itu ke dalam tulisan. Tidak saja disertai opini saja, apalagi kan biasanya gini, wartawan yang nulis ini, wartawan sains sekalipun, itu dia pasti tidak menguasai bidang itu, ya kan? Belum tentu menguasai bidang itu. Misalkan Anda jadi wartawan sains, misalkan Erika nanti jadi wartawan sains ya, gitu. Erika nulis soal apa? Kedokteran misalkan tentang sel punca atau stem cell gitu. Erika kan nggak tahu stem cell detailnya bagaimana prosesnya. Nah, tapi dia bisa belajar dari sumber-sumber ahli. Nah, kemudian ada yang dia tidak ketahui, kan? Terus tapi dia tidak setuju. Nah, dia bisa mencari sumber pembanding yang lain. Ya, sehingga itu disuguhkan ke dalam satu ulasan berita itu. Nah, itu akan apa? Mendidik para pembaca. Membaca akhirnya punya dua perspektif, ya, yang harus adil, harus objektif. Jadi kalau menurut saya unsur-unsur subjektivitas yang sifatnya opini itu harus dihindari. Gitu. Tapi apakah penulis itu tidak boleh beropini? Boleh, ya, boleh. Tapi itu tadi harus punya dasar. Ya. Tidak boleh itu hanya opini sepintas selalu kayak kita komentar di lambe turah begitu ya, atau komentari tweetnya siapa gitu, atau ada buzzer kita ngomentari, ya itulah, atau mungkin kita ngomentari tweetnya Bangga Surabaya begitu ya, ya nggak kayak gitu. Oke, itu ya untuk Tina. Terima kasih Pak Ilham. Bagaimana Tina? Sudah terjawab ya? Oh, boleh nanya lanjut nggak, Pak? Boleh. Tapi kalau misalnya kita sebagai penulis, sebenarnya dalam menanggapi suatu isu yang akan kita tulis, kita kayaknya tidak setuju. Nah, dalam membentuk suatu tulisan tersebut, sebenarnya kita kayak udah 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 membentuk suatu tulisan tersebut agar pembaca itu
juga setuju dengan apa yang kita tulis gitu. Itu boleh nggak sih Pak? Ya kayak mungkin dikatakan menggiring opini gitu di berita sains. Gini, semua bentuk berita dan wartawan itu punya kode etik yang saya tahu. Termasuk kita peneliti, termasuk Anda nanti lulus jadi seorang bukan akademisi, mungkin lulusan seorang akademian. Anda lulus dapat predikat sarjana, master, atau mungkin nanti Anda jadi profesor. Itu koridor keilmuan itu adalah etika. Etika ini kalau kita dorong lebih pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan. Nah, sains itu berpedoman pada itu. Ya. Sains harus berpedoman pada menciptakan kemaslahatan, ya, ekualitas yang setara. Nah, harus berpatokan pada itu. Jadi, kalaupun kemudian Anda mendorong berita yang Anda buat untuk membuat yang tadi Anda masukkan sebagai penggiringan opini, ya, penggiringan opini itu harus didasarkan pada pertimbangan itu tadi. Nah, misalkan gini, Anda nulis soal bagaimana beberapa kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang anti vaksin. Nah, oke. Tentang anti vaksin. Teman-teman, Yusfa ini bisa minta tolong di enggak? Ini Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya, Mbak Lali. Nah, misalkan ada vaksin, ada kelompok anti vaksin. Anda sebagai seorang wartawan sains, kemudian Anda lulusan FKM, SKM atau mungkin anak gizi. Nah, kira-kira apakah Anda ini sedang meliput bagaimana klaim-klaim kelompok anti vaksin, ya kan? Klaimnya kan aneh-aneh ya. Oh, vaksin ini bagian dari konspirasi Wahyudi, terus kemudian apalagi vaksin ini membuat anak autis. Padahal Anda diajarkan di FKM dan Anda, saya yakin itu mengetahui dampak baik kesehatan, ekonomi, dan yang lain-lain dari vaksinasi. Kira-kira apakah Anda akan mendukung kelompok anti vaksin? Kan tidak. Nah, maka Anda harus menawarkan narasi tandingan di dalam tulisan itu. Apakah Anda bisa terlibat di situ secara langsung untuk istilahnya berduel dengan opini atau pernyataan-pernyataan dari kelompok anti vaksin? Tidak. Tapi Anda bisa mengarahkan ini dengan cara apa? Mencari sumber kredibel, mencari ahli-ahli yang kredibel, terus kemudian mencari sumber-sumber yang kredibel dari jurnal ilmiah dan yang lainnya. Itu yang kemudian Anda tulis di situ. Nah, baru kemudian Anda melakukan sebuah tulisan naratif tentang bagaimana jika anti vaksin ini, gerakan anti vaksin ini meluas. Kira-kira apa yang ditimbulkan? Nah, itu yang saya katakan sebagai Anda harus menempatkan kemaslahatan ini. Ya. Walaupun nanti mungkin Anda akan berhadapan pada beberapa dilema begitu, tapi saya yakin kita punya semangat untuk itu. Nah, sehingga memang kenapa kok saya akhirnya mau mengisi acara ini, salah satunya adalah saya ingin memberikan sebuah pemahaman dan narasi bahwa ada satu bidang yang belum tergarap, yang itu sangat bisa memberikan manfaat bagi kemaslahatan adalah Anda menjadi seorang jurnalis sains, khususnya jurnalis sains kesehatan.
Karena ke depan tantangan walaupun teknologi itu semakin maju, dunia kedokteran, dunia kesehatan, termasuk beberapa metode penelitian itu sangat maju. Nampaknya ada gap yang cukup besar antara hasil-hasil yang dilahirkan oleh serangkaian proses riset itu yang tidak difahami oleh kalangan awam. Nah, disinilah letak kalian nanti lulusan FKM, utamanya kesehatan masyarakat, utamanya SKM mungkin ya, Anda harus apa? Harus bisa selain mengedukasi masyarakat, ya, membuat mereka lebih paham tentang substansi-substansi temuan-temuan ilmiah, Anda juga harus mendidik diri sendiri dan mendidik orang-orang yang ada di lingkungan Anda. Nah, ini saya pikir saya akan sangat bahagia kalau nanti Anda lulus, kemudian Anda kemudian jadi autor di majalah Nature, ya, di majalah Science, terus kemudian menjadi wartawan sains. Saya akan berikan ucapan selamat untuk pertama kalinya, begitu. Nah, itu. Ada beberapa senior Anda itu yang banyak yang jadi wartawan, tetapi memang belum ada yang punya spesifikasi ke wartawan sains, itu masih sedikit. Ya. Dan mungkin UNER pun tidak punya ahli komunikator sains, gitu. Sehingga ya banyak berita soal coklat COVID, soal ya macam-macam yang kemarin itu, begitu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih untuk teman-teman pertanyaannya. Sepertinya diakhiri saja ya